Anak-anak sekalian, pada hari ini kita masuk lagi dengan mata pelajaran kita, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan tidak lain di kelas kita, yaitu di kelas 5. Jadi Pak Guru harapkan kalian semua dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kita pagi ini itu dengan semangat. Jadi sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa-doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkan ilmu dan yang baik dan juga bermanfaat. Amin. Alhamdulillah. Silakan dulu ke Bapak. Terima kasih. Bagaimana keadaannya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Pak Guru harapkan pagi ini kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita itu dengan semangat dan selalu penuh perhatian. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ya, bagus, alhamdulillah. Terus Pak Guru ngecek lagi pada hari ini bagaimana, bajunya sudah rapi atau belum? Terus lacinya sudah bersih? Coba lihat, diatur, coba perhatikan lagi kebersihan di meja, di laci dan di lantai. Yang belum, silakan dibuang di tempat sampah. Karena sudah semua, mari sebelum kita memulai pelajaran, yang pertama kita harus melakukan literasi. Apa itu literasi? Kita membaca surah. Kita membaca surah Al-Fatihah sebagai semangat literasi kita awal sebelum pembelajaran. Mari kita mulai. Kita mulai dari awal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu baru setelah ini kita menyanyi Garuda Pancasila. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Garuda Pancasila. Ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo, Pak Guru ingin tanyakan lagi. Kemarin di pelajaran di kelas 4, apakah ada yang belum paham? Karena sekarang sudah di kelas 5, di pelajaran pertama kita surah At-Tin, di pelajarannya surah At-Tin, ini pertama kita akan belajar membaca. Karena di pelajaran kita di semester lalu di pelajaran di kelas 4 itu pasti banyak yang masih belum
paham atau belum belajar dengan baik. Pak Guru harapkan di kelas 5 ini kalian belajar dengan baik dan serius dan semangat. Jadi sebelum kita bertanya, Pak Guru ingin membagi. Nanti sebentar di saat kita bekerja kelompok secara bersama-sama. Kalian semua itu harus bekerja dengan baik, bekerja sama dan saling membantu. Nanti Pak Guru akan bikin 2 kelompok seperti biasa yang Pak Guru sudah bentuk ya. Pertama itu yang ketua kelompok yang dipimpin oleh Tasya, ketua kelas. Dan yang kedua itu dipimpin oleh Astuti. Ya, sekarang kalian semua cari kelompoknya yang sudah Pak Guru pilih tadi. Silakan. Yang berdiri cari kelompoknya masing-masing. Ayo, sekarang karena sudah kelompoknya sudah tersusun dengan baik, kelompok 1 Tasya dan kelompok 2 Astuti. Mari sebelum kita masuk di pelajaran kita membaca surah At-Tin, mari kita tepuk semangat. Mari dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas pimpin tepuk semangatnya. Depan, ya. Silakan ya. Tepuk semangat. Semangat. Yaitu membaca surah At-Tin. Jadi dalam pembelajaran surah At-Tin di pelajaran 1 yaitu mari belajar Al-Quran. Perhatikan semua di layar, itu media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita mulai. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi ada beberapa yang akan kita mulai. Yang pertama, itu kita harus tahu tujuan pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran yaitu tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama apa? Melalui tayangan video atau slide PowerPoint, ini slide PowerPoint yang Pak Guru tunjukkan ya. Maka kalian bisa tanya jawab, kita melakukan diskusi, dan kalian bisa menganalisis makna At-Tin dengan benar. Yang kedua, menganalisis kandungan surat At-Tin dengan benar. Dan yang ketiga, menyimpulkan hikmah kandungan surat At-Tin dengan benar. Yang berikutnya yang akan pada hari ini pelajaran di sub materi kita yaitu membaca surat At-Tin. Materi pertama kita yaitu di membaca. Pertama kita disuruh mengamati dulu gambar. Apa yang kalian amati di gambar ini? Apa yang dilihat? Ya, mereka sedang ngaji. Nah, ada lagi yang lain yang lebih baik lagi pengamatannya. Coba sedang melakukan membaca Al-Quran. Pak Guru ingin tanya. Pak Guru ingin mau tanya. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Ayo, ada yang bisa jawab. Angkat tangan yang tinggi supaya teman-teman kasih keras sedikit ya. Sudah bagus ya. Ayo silakan. Ya, benar. Kenapa kita harus baca Al-Quran? Karena Al-Quran itu penting. Kenapa penting? Karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Siapakah umat Islam itu? Ya, kita semua. Bagus. Ayo kasih tepuk tangan untuk Tasya ya, karena jawabannya bagus ya. Mari kita masuk di poin pelajaran kita yaitu membaca. Sebelum kita membaca, Pak Guru jelaskan sedikit maknanya ya. Surah At-Tin adalah surah yang
urutan nomor dalam Al-Quran. Surah ini itu terdiri dari 8 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Apa itu golongan surah Makkiyah? Golongan surah yang turun di kota Mekah. Jadi golongan surah yang turun di kota Mekah itu disebut surah Makkiyah. Surah ini diturunkan setelah surah Al-Buruj. Nama atin itu diambil dari kata atin atau yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang artinya apa? Coba lihat, yang artinya itu adalah buah tin. Pak Guru tanya ingin lihat lagi. Kita lihat next. Nah, ini adalah sebab turunnya surah At-Tin. Sebagai pengenalan kita, maka Pak Guru jelaskan. Surah At-Tin sebab turunnya itu karena peristiwa atau diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber pada Ibnu Abbas. Surah At-Tin turun itu berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan orang atau balasan amal orang-orang yang sudah pikun. Apa itu orang-orang yang sudah pikun? Lupa. Apalagi? Sudah tua. Kalau orang yang sudah tua itu sudah pasti dapat penyakit pikun. Sehingga sahabat Nabi itu bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan kami yang sudah tua, yang sudah pikun, apakah bisa mendapatkan amal? Nabi menegaskan di sini, dan Allah menurunkan surah At-Tin dan menegaskan bahwa amal orang yang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir pahalanya meskipun orang tersebut mengalami pikun. Walau tadi Pak Guru sudah menjelaskan makna, sudah menjelaskan sejarah atau sebab turunnya. Sekarang kita masuk pada proses membaca surah At-Tin. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sekarang Pak Guru bagi kelompok lembar kerjanya masing-masing kerjakan membaca surah At-Tin. Ada beberapa menit kalian kerjakan surah At-Tin dan silakan ya membaca bersama kelompoknya ya. Ada lembarannya di dalam, bukan di halaman. Membaca surah At-Tin. Ayo perhatikan semua lembar kerjanya. Perhatikan di layarnya kita semua. Ayo perhatikan dulu kelompok 1, Tasya. Ayo, Tasya, perhatikan dulu. Nah, di lembar kerjanya kita itu bacalah surat Quran surat At-Tin berulang-ulang sehingga bacaannya lancar dan benar. Yaitu 1, benar makhrajnya, benar panjang dan pendeknya, dan benar adabnya, dan isi kontrol membaca ya. Ini kontrol membacanya. Jadi kalau sudah
sudah membaca checklist. Nah, yang belum kosong ya. Kontrol kita membaca surat Atin. Seperti di lembar kerjanya kalian masing-masing ya. Nah, nanti di situ nanti ada penilaiannya di belakang. Tapi mari kita silakan bekerja. Mari menghafal, saling membantu tutor sebaya ya. Tidak bisa membaca ya, nanti baru cek. Ayo saling membantu ya. Sekarang mari kita mempresentasikan hasil belajar kalian bersama teman kelompok. Bagaimana hafalannya kalian? Silakan kepada kelompok 1 dulu. Silakan tampil. Siapa yang perwakilan? Ya. Oh, bagus, sudah 8 ayat. Silakan dibaca ya. Membaca. Silakan membaca surah Atin. A'udzu. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ya, terima kasih. Terus untuk kelompok 2 perwakilannya, silakan maju. Siapa? Angga ya, silakan Angga. Ayo, silakan lihat. Ayo, baca ya. A'udzu, mulai dari a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 perwakilannya ya. Bagus ya. Ya, jadi sebelum kita akhiri kegiatan diskusi kita pada hari ini anak-anak, mari kita baca surat Atin secara bersama-sama. Mari kita mulai dari istiazah atau ta'awudz. Sama-sama ya. Mulai adabnya berdoa anak-anak. Adabnya membaca surat. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani
kegiatan hari ini kalian harus selalu bisa membaca surah apa? Surah At-Tin. Harus tahu adabnya, tata caranya. Bagaimana tata cara membaca? Tata cara membaca itu dimulai dari bagian apa? Kanan. Membaca surah At-Tin itu dimulai dari kanan. Perhatikan makhraj, perhatikan harokat, perhatikan panjang dan pendeknya, dan perhatikan juga adab membaca Al-Quran. Pak Guru mau tanya sebelum kita akhiri pertemuan kita, membaca Al-Quran itu apa? Harus berwudu atau tidak? Berwudu. Harus berwudu. Kenapa kita harus berwudu? Ayo orang yang bisa jawab. Ya? Mengaji dan atau apa? Karena wudu adalah salah satu cara kita itu bersih, suci. Dari apa? Dari najis dan hadas. Jadi nanti tugas di rumah kalian menghafal surah At-Tin ya, menghafal surah At-Tin agar kalian bisa menjadi hafiz walaupun masih menghafal surah-surah pendek. Mari sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa dengan membaca kalimat tahmid. Apa itu kalimat tahmid? Alhamdulillah. Ya, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah dan kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sama-sama ya. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.